Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Satria Abdillah Iman, kemudian ada saudari Dian Apriliani, dan kemudian saudari Mulyana Daulay. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang optimasi ekonomi pada mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Raras Risya Yogas Numurti SEME. Nah, baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi bagian yang pertama, yaitu A. Maksimasi nilai perusahaan. Memaksimumkan nilai perusahaan adalah memaksimumkan nilai sahamnya. Arti memaksimumkan nilai perusahaan berarti memaksimumkan nilai sekarang semua keuntungan di masa datang yang akan diterima oleh pemilik perusahaan, dan lebih menekankan pada aliran hasil, bukan sekedar laba bersih dalam pengertian akuntansi. Memaksimumkan kemakmuran pemegang perusahaan atau pemilik perusahaan tidak mengingkari adanya sosial objektif dan kewajiban sosial. Maksimalisasi nilai perusahaan dalam meningkatkan kemakmuran pemegang saham serta meningkatkan kinerja merupakan tujuan dan kewajiban dari perusahaan. Nah, arti memaksimumkan profit berarti mengabaikan tanggung jawab sosial, mengabaikan risiko, dan berorientasi jangka pendek. Sedangkan arti memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau nilai perusahaan berarti sebagai berikut, yaitu yang pertama, memaksimumkan nilai sekarang atau present value, semua keuntungan masa datang yang akan diterima oleh milik perusahaan. Kemudian kedua, lebih menekankan pada aliran bukan sekedar laba bersih dalam pengertian akuntansi. Nah, kelebihan memaksimumkan nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham adalah secara konseptual jelas sebagai pedoman di dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko. Dalam pencapaian tujuan tersebut, manajemen keuangan harus dapat menyeimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Kemudian B. Metode penyajian hubungan ekonomi. Nah, ada dua metode, yaitu yang pertama A. Model persamaan. Hubungan ekonomi dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan atau fungsi, tabel, ataupun grafik. Pernyataan hubungan ekonomi dalam bentuk persamaan sangat berguna, sebab hal itu memungkinkan bagi kita untuk menggunakan teknik kalkulus diferensial dalam menentukan penyelesaian optimal suatu masalah. Contohnya model persamaan TR sama dengan F atau Q. Kemudian B. Hubungan biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Hubungan antara biaya total, rata-rata, dan biaya marginal tetap sama dengan variabel rata-rata dan biaya marginal. Kurva biaya total rata-rata mengikuti biaya marginal, tapi tertinggal di belakang karena merupakan rata-rata atas semua unit output. Kurva biaya tertinggal di belakang kurva biaya marginal lebih jauh daripada kurva biaya variabel rata-rata. Kemudian C. Hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal. Dalam menjelaskan teknik optimasi sangat penting memahami hubungan antara nilai total, nilai rata-rata, serta nilai marginal, sebab pada dasarnya hubungan ini sama, bahkan bila kita membahas tentang produksi, biaya serta penerimaan yang ada dalam suatu perusahaan. Dapat kita lihat bahwa terdapat daftar biaya total yang merupakan hipotesis perusahaan yang kemudian akan digunakan untuk memperoleh biaya rata-rata dan biaya marginalnya. Berdasarkan daftar biaya total, biaya rata-rata, serta biaya marginal, maka dapat digambarkan kurva untuk ketiga biaya tersebut, di mana kurva biaya rata-rata atau AC dan biaya marginal atau MC dapat diturunkan dari kurva biaya total atau TC. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya D, yaitu kalkulus diferensial. Diferensial ini membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan atau dibaca delta X. Diferensial dapat juga digunakan untuk mempelajari titik maksimum, titik minimum, dan titik belok.
Oleh karena itu, diferensial merupakan alat analisis yang penting dalam bisnis ekonomi. 1. Konsep turunan. Konsep turunan sangat berhubungan erat dengan konsep marginal. Sebagai contoh, bila keluaran naik dari 2 menjadi 3 unit, penerimaan total meningkat dari $160 menjadi $210. Rumusnya yaitu MR sama dengan TR. Nilai ini merupakan kemiringan dari busur BC pada kurva permintaan total. Namun demikian, bila jumlahnya sangat kecil, bila delta Q diasumsikan memiliki nilai yang lebih kecil dan bahkan mendekati 0. 2. Aturan-aturan diferensiasi. Diferensiasi adalah proses menentukan turunan suatu fungsi yang menentukan perubahan Y untuk perubahan X. Pada saat perubahan X mendekati 0, Y sama dengan Fx sama dengan A, yaitu 1. Aturan untuk fungsi konstan, 2. Aturan untuk fungsi pangkat, 3. Aturan untuk penjumlahan dan pengurangan, 4. Aturan untuk perkalian, 5. Aturan untuk pembagian, dan aturan untuk fungsi dari fungsi rantai. Selanjutnya E, yaitu kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi. Mencari turunan dari suatu fungsi bukanlah merupakan pekerjaan yang sulit. Kaidah-kaidah dasar untuk pendiferensialisasian disajikan di bawah ini. 1. Kaidah konstanta. 2. Kaidah pangkat. 3. Kaidah penjumlahan dan selisih. 4. Kaidah perkalian. 5. Kaidah pembagian. Selanjutnya F, yaitu penggunaan turunan untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu sering dijumpai permasalahan ketika ingin mendapatkan jalan terbaik dalam melakukan suatu hal. Misalnya, seorang produsen ingin memiliki kombinasi produk dapat menghasilkan keuntungan terbesar atau agar produksi minimum. Masalah tersebut dapat dirumuskan dengan melibatkan memaksimumkan dan meminimumkan suatu fungsi tertentu. Baiklah, selanjutnya bagian G, optimasi fungsi dengan variabel majemuk. Nah, konsep diferensiasi terhadap 3 variabel atau lebih, fungsi permintaan akan suatu produk di mana kuantitas yang diminta atau Q ditentukan oleh harga atau P yang ditetapkan tingkat pengeluaran iklan atau A. Maka fungsi tersebut adalah Q sama dengan F kali P kali A. Dan menggunakan fungsi permintaan di atas, maka dapat diperoleh 2 turunan parsial, yaitu pertama turunan parsial Q pada harga P sama dengan delta Q per delta P. 2. Turunan parsial Q pada pengeluaran iklan A sama dengan delta Q per delta A. Nah, kaidah untuk menentukan turunan parsial adalah sama dengan kaidah dalam turunan yang sederhana. Karena konsep turunan parsial menggunakan suatu asumsi bahwa semua variabel kecuali satu variabel di mana turunan tersebut diturunkan tidak berubah. Nah, selanjutnya bagian H atau bagian terakhir, yaitu optimasi terkendala. Masalah optimisasi terkendala dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pertama, masalah maksimisasi, yakni laba, penerimaan atau output tunduk kepada kendala sumber daya. Yang kedua, masalah minimisasi, yaitu biaya, tunduk kepada kendala kuantitas atau kualitas output. Nah, masalah optimisasi terkendala dapat dipecahkan dengan berbagai cara. Dalam beberapa kasus, jika persamaan kendala tidak terlampaui rumit,
persamaan kendala dipecahkan untuk salah satu variabel-variabel pengambilan keputusan dulu, kemudian mensubstitusikan variabel tersebut ke dalam fungsi tujuan. Nah, teknik pengganda Lagrange. Teknik pengganda Lagrange ini adalah teknik untuk memecahkan masalah-masalah optimisasi terkendala, merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengoptimisasikan sebuah fungsi dengan cara menggabungkan fungsi tujuan mula-mula dengan persyaratan kendala. Persamaan gabungan ini fungsi Lagrange. Fungsi ini dibuat untuk memastikan, pertama, bahwa jika fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum, fungsi tujuan mula-mula juga akan maksimum atau minimum. Yang kedua, bahwa semua persyaratan terkendala terpenuhi.